Aku pernah berpikir bahwa keluarga adalah ikatan darah yang tak tergantikan, sampai hari itu tiba ketika peti mati nenekku diturunkan ke liang lahat tanpa satupun saudara hadir. Hanya aku sendirian di bawah hujan deras Jakarta yang seolah menangis atas pengkhianatan mereka. Aku, cucu Gai yang mereka tolak, berdiri di sana dengan hati hancur, memeluk kenangan nenek sebagai satu-satunya pelindungku di dunia yang kejam ini. Mengapa mereka datang sekarang, setelah wasiat nenek membuat mereka berlari seperti serigala lapar? Hujan deras mengguyur pemakaman tanah kusir itu, tapi aku tak peduli. Aku hanya bisa menatap batu nisan yang masih baru, bertuliskan nama nenek, Ibu Siti Aminah. Dia adalah segalanya bagiku. Sejak kecil, dia yang merawatku setelah ayah dan ibu menolak keberadaanku. Andi, kamu tetap cucuku, apapun yang orang katakan, katanya dulu saat aku pertama kali mengaku padanya bahwa aku mencintai sesama pria. Itu tahun 2015, saat aku berusia 18, dan dunia seolah runtuh. Keluarga besar kami, yang berasal dari keluarga konserati di Jawa Tengah, langsung memutus hubungan. Ayahku, seorang ustadz di masjid kampung, mengatakan aku adalah dosa berjalan. Ibu menangis tapi tak membela. Saudara-saudaraku, termasuk kakak perempuan dan adik laki-laki, menghapus nomorku dari ponsel mereka. Hanya nenek yang tinggal di Jakarta, di rumah tua kami di Kemang, yang membuka pintu untukku. Aku ingat betapa hatiku bergetar saat itu. Mengapa aku harus lahir seperti ini? Apakah Tuhan membenciku? Pikiran itu menghantuiku setiap malam, membuatku merasa seperti orang asing di tubuh sendiri. Tapi nenek mengajarkanku untuk bertahan. Hidup ini bukan tentang apa yang orang pikirkan, tapi apa yang hatimu rasakan, katanya sambil menyajikan nasi goreng kesukaanku. Dia tak pernah menjude, hanya mendengarkan. Dari situlah aku mulai membangun hidup baru. Aku kuliah di Universitas Indonesia, jurusan sastra, dan bekerja paruh waktu di KAI kecil di Blok M. Di sana, aku bertemu dengan dia, Rama. Rama adalah barista di KAI itu, pria tinggi dengan senyum yang bisa melelehkan es. Dia berasal dari Bali, pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Pertama kali kami berbicara, itu saat shift malam. "Kamu suka kopi apa?" tanyanya, matanya berbinar. Aku jawab latte, tapi sebenarnya aku terpana oleh caranya menyeduh kopi, seperti seni. Perlahan obrolan kami menjadi lebih dalam. Dia cerita tentang keluarganya yang liberal di Bali, tentang bagaimana dia juga gay tapi tak pernah disembunyikan. Di Bali, kami punya tradisi yang lebih terbuka, katanya. Hatiku berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, aku merasa tak sendirian. Hubungan kami berkembang pelan, seperti bunga Kamboja yang mekar di pagi hari. Kami jalan-jalan di Monas, makan sate di pinggir jalan, dan berbagi mimpi. Aku ingin punya rumah kecil di pinggir pantai, katanya suatu malam saat kami duduk di taman. Aku memeluk tangannya, merasa aman. Tapi di dalam, konflik batin membara. Apakah aku layak bahagia? Keluargaku membenciku, dan sekarang aku punya Rama. Nenek tahu tentang kami, dan dia senang. Bawa dia ke sini suatu hari, katanya. Tapi sebelum itu terjadi, nenek jatuh sakit. Kanker paru-paru, kata dokter. Aku merawatnya sendirian bolak-balik rumah sakit. Keluarga tak ada yang datang bahkan saat aku telepon. Kami tak mau terlibat denganmu, kata ayah. Hatiku sakit, tapi aku kuat demi nenek. Di malam-malam itu, Rama yang menemaniku. Kamu tak sendirian, Andi, bisiknya. Cinta kami semakin dalam, tapi aku takut. Takut kehilangan, takut dikhianati lagi oleh dunia. Saat nenek meninggal, aku yang mengurus semuanya. Pemakaman sepi, hanya aku dan beberapa tetangga. Aku menangis di makamnya, berjanji akan hidup baik. Tapi seminggu kemudian, pengacara nenek datang. Ada wasiat, katanya. Hatiku berhenti. Wasiat apa? Nenek tak punya banyak harta, hanya rumah tua dan sedikit tabungan.
Tapi pengacara bilang wasiat itu untuk seluruh keluarga, termasuk aku. Dan isinya membuat semuanya berubah. Aku duduk di ruang tamu rumah nenek, tangan gemetar memegang surat itu. Kepada keluargaku yang tercinta, tulis nenek. Dia bagi harta secara adil, tapi dengan syarat, kami harus berkumpul dalam satu acara keluarga, membahas masa lalu, dan memakan. Jika tidak, harta itu disumbangkan ke panti asuhan di Jakarta. Aku terkejut. Nenek tahu tentang komunitas itu. Dia diam-diam mendukung. Tapi yang lebih mengejutkan, keluarga mulai datang. Telepon berdering, pesan masuk. Mereka ingin bagian mereka. Ayah datang pertama dengan wajah dingin. Ini karena wasiat, bukan karena kamu, katanya. Aku mengangguk, tapi di dalam, amarah mendidih. Mengapa sekarang? Di mana mereka saat nenek sakit? Kakak perempuan, Lila, datang dengan suaminya. Adik laki-laki, Budi, muncul dengan sikap acuh. Mereka semua di rumah nenek sekarang untuk acara keluarga itu. Rama ingin menemaniku, tapi aku ragu. Ini urusan keluarga, kataku. Tapi sebenarnya aku takut mereka menyakitinya. Malam pertama, kami duduk di ruang makan. Suasana tegang. Ayah mulai bicara. Kita harus memenuhi wasiat ini. Tapi lalu, dia menatapku. Tapi Andi, kamu harus berubah. Hatiku hancur lagi. Berubah. Ini siapa aku? Konflik batin membara, apakah aku harus pura-pura demi harta? Atau bertahan sebagai diriku? Rama menelepon malam itu. Aku khawatir padamu. Aku cerita semuanya, air mata mengalir. Cinta kami adalah satu-satunya cahaya di kegelapan ini. Tapi aku tak tahu bahwa pengkhianatan sedang menunggu. Pengkhianatan itu datang seperti badai tak terduga, membuat hatiku tercabik-cabik lebih dalam dari sebelumnya. Aku pikir keluarga adalah musuh terbesarku, tapi ternyata orang terdekat bisa menusuk dari belakang. Saat acara keluarga berlangsung, Rama yang kucinta justru menjadi pusat konflik yang tak kukira. Pagi itu, rumah nenek penuh orang. Ayah, ibu, Lila, Budi, dan sepupu-sepupu yang lama tak kulihat. Mereka berpura-pura ramah, tapi mata mereka penuh penghakiman. Andi, kamu masih? Begitu, tanya Lila, suaranya penuh sarkasme. Aku diam, tapi di dalam, aku berteriak, mengapa aku harus menjelaskan diriku? Ini bukan pilihan, ini aku. Nenek tahu itu, makanya wasiat ini dibuat. Untuk menyatukan kami, katanya dalam surat. Tapi bagaimana menyatukan yang sudah retak? Aku memutuskan membawa Rama. Dia bagian dari hidupku, kataku pada diri sendiri. Saat dia datang, wajahnya cerah seperti biasa. Aku di sini untukmu, bisiknya. Tapi saat masuk ruang tamu, suasana membeku. Ayah berdiri. Siapa ini? Tanyanya dingin. Aku jawab, pacarku, Rama. Kata itu seperti bom. Ibu menangis, Lila memalingkan muka, Budi tertawa sinis. Kamu bawa dia ke sini. Ini acara keluarga, bentak ayah. Konflik batinku memuncak. Apakah aku salah membawanya? Tapi Rama memegang tanganku, memberi kekuatan. Malam itu, kami bicara panjang. Ayah memimpin diskusi tentang masa lalu. Kita harus memakan, katanya, tapi lalu menyerangku. Andi, dosamu ini yang memecah keluarga. Aku balas, dosa. Cinta bukan dosa. Debat sengit, air mata mengalir. Rama diam, tapi matanya penuh dukungan. Tapi malam berikutnya, semuanya berubah. Aku bangun tengah malam, mendengar suara di dapur. Rama dan Budi sedang bicara. Kamu tahu, Andi terlalu sensitif, kata Budi. Rama tertawa pelan. Ya, kadang dia berlebihan. Hatiku berhenti. Berlebihan. Lalu Budi bilang, kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu dapat bagian dari wasiat ini.
Tinggalkan Andi, dia beban. Rama diam sejenak lalu jawab, mungkin. Aku pikirkan. Aku mundur, hati hancur. Pengkhianatan. Dari Rama. Aku tak percaya. Malam itu aku tak tidur. Pikiran berputar, apakah cinta kami palsu? Aku ingat momen-momen indah, tapi sekarang semuanya terasa bohong. Pagi harinya aku konfrontasi Rama. Apa yang kamu bicarakan dengan Budi? Tanyanya kaget. Dia bilang itu canda, tapi matanya berbohong. Aku cinta kamu, Andi, katanya. Tapi kepercayaan retak. Acara keluarga berlanjut, tapi aku hancur. Yila mendekatiku. Andi, makan aku dulu. Aku takut ayah. Untuk pertama kalinya, kami bicara hati ke hati. Dia cerita tentang tekanan keluarga. Aku iri padamu, berani jadi diri sendiri. Hatiku melunak, tapi pengkhianatan Rama menghantuiku. Sore itu ayah memanggil rapat. Kita harus tanda tangani persetujuan memakan. Tapi aku ragu. Di dalam aku bertanya, apakah memakan berarti melupakan? Rama mendekat, kita bisa lewati ini bersama. Tapi aku mundur. Malam itu aku temukan pesan di ponsel Rama, dari Budi, Deal, aku bantu kamu dapat uangnya. Hati hancur total. Aku menangis sendirian di kamar nenek. Mengapa semua orang mengkhianatiku? Nenek, kamu di mana? Pikiran itu membuatku ingin menyerah. Tapi besok, klimaks menunggu. Konflik semakin dalam. Ibu mendekatiku pagi itu. Andi, aku menyesal. Aku takut ayah, tapi aku mencintaimu. Air matanya asli. Aku peluk dia untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tapi Rama, aku tak bisa makan. Malam puncak, kami duduk lingkaran. Ayah bicara, aku salah, Andi. Tradisi membuatku buta. Tapi lalu Budi tersenyum sinis. Ayah, tapi Rama ini. Dia setuju denganku. Rama pucat. Semua mata ke dia. Apa maksudmu? Tanyaku. Budi cerita semuanya, bagaimana dia rayu Rama untuk meninggalkanku demi uang. Rama menangis, aku tergoda, tapi aku tak lakukan. Aku cinta Andi. Tapi kebohongan itu sudah merusak. Aku berdiri, keluar dari hidupku, Rama. Dia pergi, hati kami berdua hancur. Malam itu, keluarga memelukku. Ayah minta maaf sungguh-sungguh. Kita mulai baru. Tapi aku merasa kosong. Pengkhianatan Rama meninggalkan luka dalam. Luka dari pengkhianatan Rama seperti racun yang merembes ke setiap pori hatiku, membuat setiap napas terasa berat dan penuh penyesalan. Aku pernah percaya bahwa cinta adalah penawar segala, tapi kini, di tengah keluarga yang mulai menyatu, aku merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Apakah aku bisa bangkit, atau luka ini akan membunuhku pelan-pelan? Setelah Rama pergi, rumah nenek terasa hening. Keluarga masih di sana, tapi suasana berubah. Ayah duduk bersamaku pagi itu. Andi, aku tak tahu harus bilang apa. Aku salah besar. Matanya basah, untuk pertama kalinya kulihat ayah menangis. Di dalam, aku bertarung, makan atau simpan dendam. Ayah, aku lelah, kataku. Kami bicara berjam-jam, tentang masa kecilku, tentang bagaimana agama membuatnya takut. Aku pikir Tuhan membenci, tapi nenek ajarkan sebaliknya, katanya. Perlahan ikatan mulai terjalin kembali. Tapi malam-malamku dipenuhi mimpi tentang Rama. Aku ingat ciuman pertamanya di Pantai Anyer, bagaimana angin laut membelai kami. Mengapa dia tergoda? Apakah cintaku tak cukup? Pikiran itu menyiksa, membuatku ingin menghubunginya. Tapi aku tahan. Lila mendekat, Andi, biarkan waktu sembuhkan. Dia cerita tentang pernikahannya yang retak, bagaimana suaminya selingkuh. Pengkhianatan itu universal, katanya. Hatiku bergetar, merasa terhubung.
Acara keluarga mencapai puncak. Kami pergi ke masjid bersama berdoa untuk nenek. Ayah memimpin, tapi kali ini dia tak ceramah tentang dosa. Kita semua manusia, katanya. Setelah itu kami makan bersama di rumah. Budi minta maaf. Aku iri padamu, Andi. Kamu berani. Ternyata dia juga punya rahasia, dia bisewa tapi takut mengaku. Pengakuan itu membuat kami lebih dekat. Tapi luka Rama tak hilang. Aku pergi ke Kailama, tempat kami bertemu. Barista baru bertanya, cari Rama. Dia resign. Hatiku sakit lagi. Di mana dia sekarang? Pikiran berputar, apakah aku terlalu keras? Malam itu ibu memelukku. Kamu kuat, Andi. Nenek bangga. Aku menangis di pelukannya, melepaskan beban bertahun-tahun. Besoknya, pengacara datang. Wasiat terpenuhi. Harta dibagi. Tapi aku tak peduli uang. Yang penting keluarga kembali. Tapi hati kosong tanpa Rama. Aku mulai ragu, mungkin aku bisa makan dia. Konflik batin memuncak saat aku temukan surat dari Rama di kotak pos. Andi, aku salah. Aku tergoda karena takut miskin, tapi cintaku tulus. Makan aku. Air mata mengalir. Apakah ini kesempatan kedua? Tapi pengkhianatan itu dalam. Aku bicara dengan ayah. Ayah, kalau aku kembali dengan Rama. Dia diam lalu jawab, ikuti hatimu. Itu kejutan. Keluarga berubah karena wasiat nenek. Aku hubungi Rama. Kami bertemu di taman. Dia menangis, aku bodoh. Aku peluk dia, tapi kataku, kita butuh waktu. Cinta kami tergantung, tapi harapan ada. Malam itu aku renungkan, hidup penuh pengkhianatan, tapi juga pengampunan. Nenek mengajarkan itu. Pengampunan itu seperti obat pahit yang harus kutelan, tapi semakin dalam, semakin aku merasakan racun pengkhianatan Rama meracuni jiwa, membuatku mempertanyakan segala arti cinta dan keluarga. Aku pikir wasiat nenek akan menyembuhkan semuanya, tapi kini, di tengah rekonsiliasi, bayang-bayang masa lalu semakin gelap. Apakah aku bisa benar-benar memakan, atau ini hanya ilusi sementara? Setelah pertemuan dengan Rama, hatiku chaos. Kami sepakat beri waktu, tapi setiap hari aku terbayang wajahnya. Mengapa aku masih mencintainya, tanyaku pada cermin. Keluarga melihat perubahanku. Ibu bilang, Andi, jangan paksa dirimu. Tapi aku tak bisa. Aku pergi ke Bali, ke asal Rama, untuk mencari jawaban. Di sana, pantai Kuta menyambutku dengan ombak ganas, seperti emosiku. Aku bertemu keluarga Rama. Ibunya ramah, dia sering cerita tentangmu. Tapi ayahnya bilang, Rama lemah, mudah tergoda. Itu menyakitkan. Di pura aku berdoa, meminta petunjuk. Pikiran berputar, apakah cinta layak diperjuangkan jika penuh luka? Kembali ke Jakarta, keluarga mengadakan pesta kecil untuk nenek. Ayah bicara, kita bersatu karena dia. Tapi Budi mendekat, Andi, makan aku. Aku yang rayu Rama. Pengakuan itu membuat amarah meledak. Mengapa kau lakukan itu, bentakku? Dia jawab, aku takut kehilangan warisan. Pengkhianatan ganda. Malam itu aku konfrontasi semuanya. Kami duduk, air mata mengalir. Ayah akui kesalahannya mendidik kami dengan ketakutan. Lila cerita trauma masa kecil. Budi mengaku identitasnya. Keluarga hancur, tapi dari reruntuhan kami bangun kembali. Tapi Rama. Aku hubungi lagi. Kita bicara. Kami bertemu di rumah nenek. Dia datang, mata merah. Aku tak layak, katanya. Aku jawab, kita sama-sama salah. Kami bicara berjam-jam tentang rasa sakit, tentang masa depan. Cinta kami kembali menyala, tapi rapuh. Konflik puncak saat ayah tahu Rama kembali. Andi, pikirkan baik-baik.
Tapi aku berdiri teguh. Ini hidupku. Ayah diam lalu peluk aku. Aku dukungmu. Malam itu, Rama dan aku berjanji mulai baru. Tapi di dalam, aku takut pengkhianatan lagi. Hatiku berat dengan emosi. Emosi yang membara seperti api neraka, membakar setiap kenangan indah menjadi abu penyesalan, membuatku mempertanyakan apakah pengampunan hanyalah mimpi buruk yang berulang. Dengan Rama kembali, keluarga yang menyatu, tapi luka dalam semakin menganga, seolah nenek dari surga menyaksikan perjuanganku. Apakah ini akhir bahagia atau tragedi yang menyamar? Hari-hari bersama Rama penuh gejolak. Kami coba bangun kembali, tapi bayang pengkhianatan menghantui. Aku takut kehilanganmu lagi, katanya. Aku jawab, aku juga. Tapi di malam hari, aku terbangun menangis, ingat kata-katanya dengan budi. Keluarga mendukung, tapi tekanan datang dari luar. Tetangga gosip, cucu Gai itu bawa pacar. Ayah hadapi mereka, ini keluargaku. Itu membuat hatiku hangat, tapi konflik batin tetap. Aku pergi ke makam nenek, berbicara sendirian. Nenek, apakah ini yang kau inginkan? Angin seolah jawab, memberi kedamaian. Tapi lalu, Rama bilang ingin pindah ke Bali. Mulai baru di sana. Hatiku ragu, tinggalkan keluarga yang baru kutemukan. Debat sengit. Aku tak bisa tinggalkan mereka sekarang, kataku. Rama marah, kamu pilih mereka daripada aku. Pengkhianatan lama muncul lagi. Malam itu kami pisah sementara. Keluarga tahu. Ibu bilang ikuti hatimu. Tapi ayah jangan biarkan dia sakiti lagi. Konflik memuncak. Aku putuskan ke Bali sendirian temui Rama. Di sana kami bicara hati ke hati. Aku makanmu tapi kita butuh komitmen. Dia setuju. Cinta kami semakin dalam, penuh air mata. Kembali ke Jakarta, kami umumkan rencana. Keluarga terkejut tapi dukung. Ayah bahkan bilang datanglah ke pesta keluarga di Bali. Emosi membludak, tapi harapan tumbuh. Harapan itu rapuh seperti kaca yang retak, tapi di akhir perjalanan ini, emosi yang membanjiri hatiku seperti banjir bandang, menyapu segala luka dan pengkhianatan, meninggalkan tanah subur untuk cinta sejati. Dengan wasiat nenek sebagai panduan, aku temukan arti keluarga dan cinta yang tak tergantikan. Apakah ini akhir bikiamat atau awal keabadian? Pesta di Bali menjadi klimaks. Keluarga datang semua, termasuk Rama. Di pantai, bawah matahari terbenam, ayah bicara. Nenek menyatukan kita. Andi, makan ayah. Aku peluk dia, air mata campur bahagia. Rama di sisiku, aku tak akan khianati lagi. Kami berjanji di depan semua. Keluarga aplause, Lila menangis bahagia, Budi tersenyum tulus. Malam itu kami renungkan bersama. Hidup penuh ujian, kataku. Rama jawab, tapi kita lewati bersama. Tahun-tahun berlalu, kami bangun hidup di Jakarta, dengan keluarga yang mendukung. Nenek dari surga tersenyum. Cinta menang, pengampunan menyembuhkan. Akhirnya, aku paham, keluarga bukan darah saja, tapi hati yang terhubung. Dan cinta, meski penuh luka, adalah yang terindah.